Proses orientasi kegiatan Pramuka Ambalan, Cium Wanara SMA N1 Ciamis, diprotes orang tua siswa setempat. Proses pelantikan diduga diwarnai dengan aksi perpeloncoan. Hal itu tak dapat ditoleransi oleh orang tua murid. Yang saya tahu, kejadian ini kan berawal dari kegiatan Pramuka Ambalan Cium Wanara SMA 1 Ciamis. Di Ambalan itu kan ada 75 kelas 10 yang dibagi menjadi 4 sangga. Kebetulan anak saya masuk ke dalam sangga penegas pasukan tongkat. Kalau kegiatan resminya itu yang saya tahu dari sekolah itu hari Selasa sama Kamis, dari mulai jam 8 sampai jam 10. Selepas kegiatan dari pihak sekolah, karena masih PTM, kemarin itu pandemi, bubar. Nah, setelah bubar ternyata termasuk anak saya itu dihubungi oleh kakak kelasnya untuk kumpul di Lepus Jambansari, Lepus itu. Di sana kegiatannya dibalut kegiatan latihan kepramukaan, tapi di situ awal mula terjadi perpeloncoan. Jadi ketika si anak melakukan kesalahan, bukan hanya hukuman sit up atau push up, terjadi penempelangan. Nempeleng dia bukan nempeleng di kepret, tapi di gampangnya. Nah, itu yang saya tahu berdasarkan keterangan dari anak-anak yang dilakukan oleh komandan dan wakil komandannya. Yang diketahui Pak Mamai, Pak, luka di anak itu di bagian mana ya, Pak? Itu rata-rata di bagian pundak dan bagian wajah, karena berdasarkan keterangan dari anak-anak juga itu mereka itu dikepruk si pundaknya itu sekuat tenaga. Nah, mana sekuat tenaga paling ngawahan itu kan ada foto-foto yang saya sharekan, itu betul memar. Terus muka anak-anak kan biru-biru sampai katakanlah memar. Anak saya sendiri sampai pecah bibir karena bukan hukuman nempeleng di kepret tapi digampleng gitu. Selanjutnya bagaimana, Pak, tindakan Pak Mamai? Untuk saat ini kami berembuk karena korbannya itu kan satu ambalan itu 75 kelas 10 yang masuk kegiatan kepramukaan. Tadi kata saya satu ambalan itu ada 4 sangga. Nah, yang ungkap itu ada di sangga penegas yang di dalamnya ada anak saya. Nggak tahu kalau ini nggak menimpa anak saya, mungkin kasus ini tidak akan terbuka atau terkuak, karena yang saya tahu sendiri ini kan persiapan untuk kegiatan Hiking Rally Siradika yang setiap tahun digelar oleh SMA 1 Ciamis. Biasa jadwalnya itu bulan Februari. Ya, alhamdulillah Tuhan membukakan ini terungkap. Berdasarkan keterangan dari anak-anak juga, ini merupakan rangkaian kegiatan baru rangkaian kegiatan. Ada 2 kegiatan lagi yang dinamakan 4 arah mata angin. Jadi di sana anak-anak itu disuruh baku hantam. Kalau kemarin kan kegiatan lingkaran setan, tampilin sahan masih kuat enek kelas 10, tampilingan deh ke kelas 11, kelas 12 nah kakak-kakak pembinana. Itu yang saya tahu berdasarkan keterangan dari anak-anak. Selanjutnya akan dilaporkan nggak, Pak? Jelas, kami sepakat bahwa ini bukan lagi penganiayaan biasa, ini sudah merupakan kriminal murni. Alhamdulillah respon dari Polres melalui Kanit 3 Pendidikan langsung terjun ke TKP bersama-sama dan sudah dilakukan pengusutan. Barusan saya di ruang reskrim ditanya kejadian kronologisnya seperti apa. Kita berikan keterangan yang sebenar-benarnya
sambil menunggu ini yang bikin laporan ini yang sudah divisum di sini dalam artian diobatilah ke IGD rumah sakit. Jadi kalau visum itu kan nanti yang menentukan pihak kepolisian itu. Jadi yang 15 dari orang tua pasukan tongkat menunggu hasil laporan kami bertiga itu. Jadi barusan ada beberapa berkas yang memang bukan kelalaian atau kelapaan, karena memang saya selaku orang tua sibuk kesana kemari cover. Ada beberapa berkas yang belum lengkap. Mungkin nanti saya jam 2 atau paling lama jam 3 menyerahkan berkas susulan supaya secepatnya ini diusut tuntas. Kurikuler kepramukaan ada standar namanya pasukan tongkat, itu semacam baris berbaris kan, ramping dengan atribut tongkat. Kan kalau PPB biasa tidak ada, ini pakai tongkat, dan itu dilaksanakan sebagai persiapan kalau suatu saat nanti disuruh tampil dalam kegiatan yang biasa disejarkan di SMA 1 Ciamis, itu sudah tahu sama mungkin ya, dan itu perlu latihan yang gitu. Ya. Tapi sangat disayangkan kemarin itu terjadi tindak kekerasan ya, sehingga ada korban dan beberapa siswa, dan kegiatan tersebut sebetulnya pihak sekolah bukan untuk bela diri, ini hanya faktanya tidak pernah diberitahu kalau diminta izin untuk ada kegiatan semacam itu pada hari Sabtu. Kami tahunya itu dulu dari laporan orang tua bahwa anaknya itu sudah seperti ini, dan sudah dibawa ke rumah sakit, diobati, divisum. Kemudian pada saat itu juga ada Pak Kadif, Pak Isa, itu. Ini sangat disayangkan, terus terang saya kaget, sangat kaget ini dapat terjadi ya seperti ini. Pertama kagetnya itu kan pramuka itu pembinaan karakter. Iya. Karakter itu kan positif di pekerja yang lain. Tapi ternyata ada semacam itu. Dan menurut pengakuan siswa tadi yang sudah di hadapan Pak Hasan, itu ternyata menganggap pekerjaan ini sebagai adat amalan. Adat amalan. Mereka juga menyadari bahwa adat tersebut tidak baik. Apalagi sampai korban luka gitu. Kalau menurut mereka niatannya hanya untuk mendidik, tapi ini seperti itu. Pak, artinya ini kegiatan murni ekstrakurikuler ya? Kegiatan ekstrakurikuler pramuka, tetapi tidak minta izin dulu ke pihak sekolah. Tapi kalau untuk di tanggal kalender memang ada untuk pelatihan seperti itu? Jadwalnya ya. Oh, kalau sebelumnya? Sebelumnya mungkin ada. Mengapa saya katakan mungkin kan tidak ada pastilah sekali, lebih baik saya jujur kan daripada itu katanya itu sebagai kegiatan akut untuk pengambilan semacam peresmian menjadi anggota. Jadi udah ada katanya ini sebagai adat ya yang harus dikikis habis lah, jangan sampai terulang semacam itu. Oh, artinya ada perintah gitu ya Pak? Ada perintah di kakak kelasnya ya? Dari senior ya, komandannya. Kalau adat ini Pak udah berapa tahun termasuk bilang adat? Ya tidak tahu, saya persisnya tidak tahu. Ya. Tapi kalau melihat usia sekolah kan udah lama ya? Iya. Itu ya. Biasa kalau kadang-kadang anak-anak kami itu, anak kita lah semua, ingin mempertahankan tradisi yang ada, padahal itu sudah tidak sesuai lagi lah, sudah tidak zamannya lagi kekerasan. Jangankan secara fisik, secara verbal juga kan tidak boleh bullying itu sudah tidak boleh. Dari 19 siswa cuma 3 ya? Yang saya tahu Pak, yang saya tahu mungkin ada lagi tapi yang baru lapor. Yang fix baru 3 ya? Yang lapor. Pak, setelah kejadian ini biar tidak terulang kembali, langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah seperti apa? Yang pertama, pembinaan terhadap siswa yang sudah dilakukan dikumpulkan pada hari Senin langsung oleh pembinanya. Karena saya menghadapi orang dan pihak kepolisian, maka itu dibagi bagian vokasi kesiswaan
Kemudian kami juga berkoordinasi dengan peminat dan apa tindakan yang harus kita lakukan. Maka kesimpulannya itu kami akan moratorium, menghentikan sementara kegiatan kepramukaan, bukan hanya tentang pasca tapi kegiatan lain, supaya kami introspeksi diri, kemudian mengevaluasi, menyusun strategi ke depan. Pokoknya perangkat tentang kepramukaan ini dibenahi semuanya dengan ini. Dan saya juga konsultasi Pak dengan Buaran. Kalau disalahkan nanti, boleh nggak dihentikan di stop sementara? Boleh. Tadi Pak Sekda juga sama, dihentikan dulu boleh. Artinya bukan untuk mengekang kreativitas siswa, bukan. Hanya supaya perangkat di sekolah itu lebih bisa. Iya, siap Pak. Pertama mungkin kami merasa prihatin juga dan para korban dan keluarganya atas kejadian ini. Jadi tindakan yang diambil dari KCD sendiri apa Pak? Tentu berkoordinasi dengan pihak sekolah dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk bisa dilaksanakan sebaik mungkin, dan tentu saja langkah ini pun tidak lepas dari upaya-upaya berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu seperti tadi dengan Polres, dengan dengan organisasi pramuka gitu ya, agar langkah yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan kawan-kawan di jajarannya dalam keadaan yang tepat gitu. Pak, dari segi pengawasan karena ini masih dalam suasana pandemik ya, tapi itu bisa dibolehkan kegiatan tersebut Pak menurut KCD sendiri? Kalau berdasarkan ketentuan ya seperti halnya juga pengaruh di dalam rapat koordinasi untuk kegiatan ekstrakurikuler sudah bisa dilaksanakan. Saya saja dalam hal ini harus tetap mengikuti protokol kesehatan seperti itu yang diutamakan. Cuma kalau ada kejadian khusus seperti ini, ya nampaknya ini di luar kendali. Ya. Ada sanksi khusus nggak nantinya kepada pihak penyelenggara atau sekolah itu gimana Pak? Kalau masalah itu mungkin ya kita ikuti saja ketentuannya. Siap. Tapi ada teguran. Kalau terkait ini kan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian ya Pak. Ya. Jadi dari KCD sendiri akan mengikuti proses hukum mungkin itu ya, menyerahkan kepada pihak kepolisian itu. Ya kalau dalam hal ini kita ikuti saja. Ya, karena apalagi ini sudah ada di ranah hukum, tetapi kita harus mengikuti, harus mengikuti. Siap.